Halo Santuykers, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang sangat brutal. Film ini berjudul John Wick dan film ini dirilis pada tahun 2014. Nah, jadi film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang sudah tobat. Akan tetapi ada sekelompok gangster yang mengusik kehidupannya. Hingga pada akhirnya jiwa-jiwa brutal pembunuh bayaran itu bangkit kembali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak cocot-bacot lagi, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama John Wick. Diketahui John Wick adalah mantan pembunuh bayaran yang paling hebat sepanjang masa. Ia berhenti dari pekerjaan beredapnya itu dikarenakan ia sudah mempunyai pendamping hidup yang bernama Helen. John beserta istrinya Helen sangat bahagia dengan kehidupan barunya itu. Namun itu semua tak berlangsung lama dikarenakan Helen mengidap penyakit kanker ganas dan pada akhirnya merenggut nyawa Helen. John begitu hancur dan frustasi atas kematian Helen. Setelah pemakaman Helen selesai, John tiba-tiba dihampiri oleh seseorang dan orang itu bernama Marcus. Yang ternyata Marcus adalah sahabat lamanya ketika John masih melakukan pekerjaan haramnya itu. Dan Marcus adalah seorang pembunuh bayaran penembak jitu yang selalu menolong John dulu. Di sini Marcus mengucapkan bela sungkawa atas kematian Helen. Goodbye, John. Setelah itu John pulang ke rumahnya. Lalu ia mendapatkan paket dari pet shop yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Helen sebelum ia meninggal. Ketika paket itu dibuka, ternyata di dalamnya ada seekor anak anjing. Helen menamai anak anjing itu dengan nama Daisy. Helen berharap Daisy dapat menemani hari-hari John, sehingga ia tak merasa kesepian lagi. John, I'm sorry I can't be there for you, because the card doesn't count. Your best friend, Helen. Hari demi hari telah berlalu. Di sini memperlihatkan Daisy yang sangat menyukai John, dan John yang selalu membawa Daisy kemanapun ia pergi. Di suatu kesempatan, John berniat healing dengan mengendarai mobil Mustang kesayangannya, dan tak lupa ia membawa Daisy ikut pergi. Setelah itu John melipir ke sebuah pom bensin untuk mengisi minyak tanah pada mobilnya. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Joseph Tarasov. Di sini Joseph berniat untuk membeli mobil kesayangan John, yaitu Ford Mustang tahun 1969. John tentu saja menolak, lalu ia mengatakan bahwa mobil ini tidak dijual. Mendengar penolakan itu, Joseph langsung marah. Lalu ia mengatakan pada John untuk dengan siapa kau berhadapan sekarang ini. Good day, sir. Setelah mengisi BBM, John lalu pergi ke sebuah bandara. Di sini John langsung diizinkan masuk oleh penjaga setempat. Tujuan John pergi ke bandara tentu bukan untuk main layangan apalagi tawuran, melainkan untuk mengetes mobil kesayangannya itu, sekaligus untuk membuang rasa sedih di hatinya. Pada malam harinya ketika John sedang tidur, Daisy terus menggonggong pada John, menandakan ada seseorang yang sedang menyelinap masuk ke rumah John. Ketika John pergi untuk mengeceknya, tiba-tiba ia diserang oleh 3 orang misterius. Dan ternyata mereka adalah Joseph dan kedua anak buahnya. Mereka datang ke sini untuk mencuri mobil Mustang milik John. Setelah itu Joseph memburu Daisy lalu membawa kabur mobil Mustang milik John. Setelah itu, Joseph membawa mobil itu ke bengkel penadah untuk diganti plat nomornya. Di sini memperlihatkan pemilik bengkel itu, ia bernama Aurelio. Kemudian Aurelio menolak permintaan Joseph, dikarenakan ia tahu betul siapa pemilik mobil tersebut. Setelah itu, Aurelio juga memukul dan mengusir Joseph, dikarenakan ia telah berani mengusik seorang pembunuh bayaran terhebat, yang tentu skillnya di atas rata-rata pembunuh bayaran konvensional lainnya. Di sisi lain memperlihatkan John yang sudah terbangun dari pingsannya. Setelah itu ia menguburkan Daisy di samping rumahnya. Saat John sedang membersihkan bercak darah di lantai, tiba-tiba ia mengingat kenangan bersama istrinya dan wajah Joseph yang telah membunuh Daisy. Atas hal itu, jiwa-jiwa brutal dari John yang seorang pembunuh bangkit kembali. Siang harinya, John mendatangi bengkel milik Aurelio dan di sana ia disambut baik oleh Aurelio. Kemudian Aurelio memberitahu bahwa orang yang telah mencuri mobil dan membunuh anjing John adalah Joseph. Joseph sendiri merupakan anak dari bos mafia Rusia terbesar yang berada di New York, yaitu Pigo Tarasov.
Aurelio speaking. Setelah John pergi, kemudian Aurelio ditelepon oleh Vigo yang marah anaknya telah dipukuli oleh Aurelio. Aurelio kemudian mengatakan bahwa putra Anda Joseph telah berani mencuri mobil dan membunuh anjing kesayangan John Wick. Mendengar itu, Vigo langsung menutup teleponnya, dikarenakan boolnya ketar-ketir sampai getar. Setelah itu, Vigo memanggil Joseph ke ruangannya, lalu ia memukulinya beberapa kali, dikarenakan Joseph telah berani mengusik kehidupan John. Di sini Joseph kebingungan dikarenakan ayahnya terlihat takut terhadap John. Berbeda dengan dirinya yang menganggap John adalah seorang mas-mas berewokan biasa. Dan pada akhirnya Vigo mulai menceritakan sosok John Wick. Diketahui John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal di dunia. Paling ditakuti, paling gercep, paling sadis, dan paling berbahaya. Dan John dijuluki Baba Yaga. We call him Baba Yaga. Dulu John sempat bekerja untuk Vigo, akan tetapi ia menolak menjadi kartap. Dikarenakan John lebih memilih pensiun dari pekerjaan biadabnya itu dan memutuskan untuk hidup bahagia bersama Helen. Namun sebelum itu John diberi syarat oleh Vigo dan tugasnya sangat mustahil untuk dilakukan siapapun, yaitu John harus membantai semua musuh bebuyutan Vigo. Namun pada akhirnya John berhasil menuntaskan tugas dari Vigo dan atas aksinya itu lahirlah sindikat Terasop yang berada di kota New York. It's John Wick. Setelah ngebacot panjang lebar, Vigo kemudian menghubungi John. Lalu ia meminta John agar menyelesaikan masalah dengan Joseph anaknya secara kekeluargaan. Akan tetapi John yang sudah terlanjur ngacang, ia menolak permintaan Vigo. Vigo yang tak mempunyai cara lain selain membunuh John, pada akhirnya ia menyuruh tangan kanannya yang bernama Agus. Ia menyuruh Agus untuk mengirim anak buahnya untuk membunuh John di rumahnya. How many do you have? Sementara itu, John kembali mengambil semua senjatanya yang telah ia cor di ruang basementnya. Tak selang lama, sekelompok roco-roco yang dikirim Agus pun tiba di rumah John. Namun sialnya kedatangan mereka menjadi petaka bagi mereka. Dikarenakan John mampu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah membantai semua kroco-kroco itu, tiba-tiba John didatangi oleh salah satu polisi. Si polisi mendatangi John dikarenakan mendengar suara keributan di dalam rumah John. Akan tetapi ketika si polisi melihat mayat yang berserakan, seketika itu ia pun menjadi ketar-ketir bawal getar dan bergegas pergi dari sana. Good night, John. Good night, Jimmy. Setelah itu John menghubungi layanan pembersih barang bukti langganannya untuk membersihkan kekacauan yang sudah terjadi di rumahnya. Di sisi lain, Vigo yang sudah tahu anak buahnya gagal membunuh John, kemudian ia membuat sayembara yang berhadiah uang sebanyak $2 juta. Dan sayembara itu dapat diikuti oleh siapapun yang bisa membunuh John. Dan untuk memancing John Wick, Vigo kemudian menyuruh Joseph untuk pergi ke tempat hiburan malam yang bernama Red Circle. Setelah itu, Vigo kemudian mendatangi rumah Marcus, lalu ia menawari pekerjaan pada Marcus untuk membunuh John sahabatnya. Marcus yang tergiur uang $2 juta, ia pun langsung menerima tawaran Vigo tersebut dan rela mengkhianati sahabatnya sendiri, yaitu John Wick. Consider it done. Sementara itu John membawa semua senjatanya, lalu ia pergi ke sebuah hotel yaitu Continental. Diketahui Continental merupakan hotel yang melayani dunia kriminal. Akan tetapi melarang pelaku kriminal untuk melakukan bisnis haramnya ataupun keributan di dalam hotel tersebut. Di sini John bertemu dengan teman lamanya yang sama-sama pembunuh bayaran yang bernama Perkins. Setelah itu John menghampiri si resepsionis untuk check-in, kita sebut saja Mang Asep. Sementara itu Vigo yang mendengar kabar John bahwa John sedang berada di Continental, akhirnya ia terpaksa menaikkan harga nyawa John menjadi $4 juta bagi siapapun yang berhasil membunuhnya di hotel tersebut. Vigo berpikir ketika ada orang yang berhasil membunuh John di sana, maka ia tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dikarenakan di sana peraturannya sangat ketat, maka orang yang membuat keributan di sana akan langsung dieksekusi mati. To break the rules of Continental, double the bounty. Pada malam harinya, John pergi ke suatu bar, lalu ia menghampiri pemilik hotel Continental cabang New York yang bernama Winston. Lalu ia meminta Winston agar memberitahu di mana Joseph berada. Namun sebelum Winston memberitahunya, Winston menanyakan apakah John sudah memikirkan matang-matang untuk kembali ke dunia gelapnya dan melanggar janjinya. John kemudian mengatakan bahwa ia tak yakin mengenai hal itu dan ia hanya berniat memberi pelajaran tipis-tipis pada Joseph. Setelah mengetahui keberadaan Joseph, kemudian John pergi ke Red Circle. Ia melihat tempat itu sudah dipenuhi oleh anak buah Vigo.
Kemudian ia menodongkan pistol pada salah satu penjaga, dan ternyata orang itu adalah Frank yang merupakan mantan supir John ketika masih bekerja untuk Vigo. Di sini John mengampuni Frank lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah itu ia masuk ke dalam klub tanpa ada kendala sama sekali. Take the night off. Thank you, sir. Kemudian orang pertama yang John bunuh adalah sahabat Joseph yang bernama Victor. Setelah itu John langsung menghabisi satu persatu anak buah Joseph. Namun kekacauan yang dibuat John akhirnya berhasil diketahui oleh salah satu anak buah Vigo yang bernama Alec. Alec kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang John. Di sini John berhasil menemukan Joseph lalu ia langsung menembakinya. Akan tetapi Joseph berhasil kabur dari klub itu. Ketika John mengejar Joseph, tiba-tiba ia dihadang oleh Alec. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini John sempat ditusuk dengan menggunakan botol dan dilemparkan oleh Alec. Akan tetapi John berhasil menembak bebatok si Alec dan bangkit lalu keluar dari klub tersebut. Singkat cerita, John sudah berada di Continental dan sedang diobati oleh dokter hotel tersebut. Di saat John sedang beristirahat, Marcus diam-diam sedang menyiapkan senjatanya untuk membunuh John dari seberang gedung. Namun saat Marcus hendak menembak, tiba-tiba Perkins yang hendak membunuh John pun datang. Marcus yang malas ada orang lain mengganggunya, ia sengaja melesetkan pelurunya agar John terbangun dan melawan balik Perkins. Namun dengan mudahnya John berhasil mengalahkan Perkins. Lalu ia mengancam akan membunuhnya jika Perkins tak mau memberitahu informasi tentang Vigo. Perkins kemudian mengatakan bahwa Vigo memiliki sebuah gereja di Rusia. Gereja tersebut hanya kedok semata, akan tetapi fungsinya untuk menyimpan semua uang dan dokumen penting milik Vigo. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menodongkan senjata pada John. Ia bernama Henry. Henry lalu komplain pada John karena ia telah membuat kegaduhan di hotel ini. Akan tetapi John meminta Henry untuk menjaga Perkins dan ia akan dibayar dengan 1 koin emas. Tak selang lama setelah John pergi ke Rusia, Perkins berhasil melepaskan borgol di tangannya. Lalu ia membunuh Henry dengan kejamnya. Housekeeping will find you. Setelah sampai di gereja yang dimaksud, John langsung melumpuhkan si pastor. Lalu ia membunuh semua anak buah Vigo yang sedang berjaga. Setelah itu John memaksa si pastor untuk menunjukkan di mana Vigo menyembunyikan semua uangnya. Setelah menemukannya, John memancing Vigo dengan membakar semua uang dan berkas-berkas berharga milik Vigo. Mendengar semua itu, Vigo sangat marah. Lalu ia langsung membunuh si pastor, dikarenakan ia tak dapat mencegah John. John yang dari subuh memantau Vigo, ia segera turun tangan untuk membabi buta semua anak buah Vigo. Di saat John sedang fokus menghabisi semua anak buah Vigo, tiba-tiba salah satu anak buah Vigo menabrakkan mobil sehingga membuat John terjatuh ke aspal dan membuatnya tak sadarkan diri. Di sini memperlihatkan John yang dibawa Vigo ke sebuah gudang kosong. Lalu Vigo marah gak karuan dikarenakan John telah membakar semua harta dan berkas miliknya. Setelah itu Vigo mengejek John dengan mengatakan bahwa John tidak dapat keluar dari dunia gelap. Dan kematian Helen adalah karma bagi John akibat perbuatannya di masa lalu. John yang mendengarnya pun marah, lalu ia mengatakan bahwa ia akan membunuh Joseph beserta Vigo. Namun Vigo tak peduli dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh John dengan menggunakan plastik bubble wrap. Ketika John hampir kehabisan napas, tiba-tiba salah satu anak buah Vigo ditembak oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah Marcus. Di sini Marcus tak jadi membunuh, melainkan ia lebih memilih menolong John. John kemudian bertarung dengan satu anak buah Vigo yang tersisa, dan ia berhasil membunuhnya. Setelah itu, John kemudian menghadang mobil Vigo dan menembakinya, sehingga mobil itu berhenti akibat menabrak mobil lain. John kemudian menodongkan senjata ke Vigo, dan menuntut Vigo agar mencabut sayembara yang dibuatnya untuk membunuhnya. Dan ia juga meminta agar Vigo memberitahu di mana keberadaan Joseph.
Vigo yang ketar-ketir bawal getar pun dengan terpaksa ia memberitahu lokasi keberadaan Joseph, yang ternyata Joseph berada di rumah keamanan yang berada di Brooklyn Wallace. Mendengar itu, John langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali anak buah Vigo yang sedang menjaga Joseph dan salah satu temannya. Akan tetapi itu semua bukan halangan bagi John. John lalu menggunakan salah satu bedil-bedilan di sana untuk menumbangkan para penjaga, serta menembaki teman Joseph tanpa meleset. Kemudian ia meledakkan semua mobil yang ada di sana, hal itu untuk mencegah Joseph untuk kabur. Dan pada akhirnya Joseph pun warpek ditembak oleh John. Di sisi lain memperlihatkan Vigo yang marah karena anaknya telah dibunuh oleh John. Sementara itu John pergi ke Hotel Continental, di sana ia check out dikarenakan misi balas dendamnya sudah selesai. Kemudian si resepsionis memberikan kompensasi pada John atas keributan yang telah terjadi beberapa malam yang berlalu. Dan ternyata kompensasi itu adalah sebuah mobil baru untuk John. Adegan kemudian memperlihatkan John yang sedang menemui Marcus di suatu tempat. Di sini John mengucapkan terima kasih pada Marcus atas semua bantuannya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Perkins sedang mendengarkan percakapan mereka. Lalu ia melaporkannya pada Vigo. Pada malam harinya ketika Marcus hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dihadangi oleh anak buah Vigo. Di sini Vigo sangat marah dikarenakan Marcus telah mengkhianati dirinya. Padahal sebelumnya ia setuju untuk membunuh John. Namun kenyataannya Marcus malah membantu John. Vigo lalu ngababukan Marcus bebeakan. Pada awalnya Marcus sempat melawan, namun semua itu berhasil dihentikan oleh Perkins. Lalu Vigo langsung menembaki Marcus secara membabi buta. Setelah membunuh Marcus, Vigo lalu menghubungi John dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Marcus. John yang mendengarnya pun sangat murka, lalu ia langsung pergi ke rumah Marcus. Di sini John mendapati sahabatnya itu sudah berlumuran darah tak bernyawa. Di sisi lain, Winston meminta Perkins ke suatu tempat, lalu ia langsung menembaki mati Perkins, dikarenakan Perkins telah membuat keributan di Continental. Setelah itu, Winston menghubungi John, lalu ia mengatakan bahwa Vigo akan kabur dengan menggunakan helikopter. John yang mendengarnya pun tanpa banyak cocot-bacot langsung pergi ke landasan untuk menghentikan Vigo. Sesampainya di sana, John langsung menabrakkan mobilnya ke mobil anak buah Vigo, sehingga mobil itu terjatuh ke bawah. Setelah itu, John menembaki mobil anak buah Vigo. Di sini, Agus kemudian turun untuk menghadapi John Wick. Akan tetapi, John berhasil menabraknya hingga Agus pun warpek menjadi gepeng. Setelah itu, Vigo menantang John untuk duel dengan tangan kosong. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sini John sempat tertusuk oleh Vigo yang curang menggunakan sajam. Akan tetapi John berhasil membunuh Vigo dengan menusukkan belati itu ke leher Vigo. Dan pada akhirnya Vigo pun warpek pada film ini. John kemudian pergi lalu ia memasuki klinik hewan. Di sini John mengambil beberapa obat dan anti nyeri untuk mengobati lukanya. Ketika John hendak pergi, ia melihat anak anjing pitbull, lalu ia membawanya. Dan film pun bersambung. Oke santuikers, itulah alur cerita film John Wick chapter 1. Untuk lanjutannya kalian tunggu aja ya guys ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.